Takzim dan takdim kami yang terutama sekali yaitu kepada guru kami yang mulia Abi yang sudah sampai ke masjid yang sangat kami banggakan ini. Adapun kami berdiri di sini yaitu untuk protokol. Kemudian setelah ini nanti langsung akan disampaikan yaitu pengajian atau materi pengajian kita pada hari ini oleh Abi langsung, yaitu masalah korban. Kemudian nanti seperti biasanya setelah materi ini selesai disampaikan oleh Abi, nanti ada diberi kesempatan kepada kita untuk tanya jawab. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, kemudian langsung kami serahkan kepada. Ini mumpung sudah pertengahan bulan Zulqa'dah dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana salah satu ajaran dalam syariat kita disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Agama Islam bukan hanya mementingkan menjaga hubungan dengan Allah saja, juga kita diperintahkan menjaga hubungan dengan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Jadi ungkapan yang sangat singkat dari firman Allah tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Jadi di situ mengandung dua aspek menjaga hubungan. Kemudian yang kedua hubungan dengan manusia, berkorbanlah. Jadi Islam agama yang mementingkan kedua-dua aspek tersebut. Bentuk rasa syukur kita ketika menyembelih kurban tersebut adalah wujud daripada bentuk mensyukuri nikmat Allah yang tak cukup dengan hanya beribadat, menjaga hubungan secara vertikal antara kita dan Allah saja, tapi juga harus menjaga hubungan secara horizontal sesama makhluk hidup, sesama manusia. Yang dalam sejarah-sejarah kurban, ibadah kurban tidak hanya dikhususkan kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW, namun juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ummatin ja'alna mansaka yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya setiap umat itu adalah Allah jadikan mansab dari nusuk ibadat. Allah menjadikan setiap umat disyariatkan penyembelihan kurban maksudnya. Alasan yadhkuru ismallah supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah beri rezeki kepada mereka. Ternyata kurban ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad, tapi juga umat sebelumnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menceritakan ketika putra Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil mempersembahkan kurban kepada Allah. Itu dalam surat Al-Maidah, "Qarraba qurbana wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, sama-sama menyembelih kurban, tapi yang satu diterima Allah, yang satu lagi tidak diterima Allah.
kurban ternyata bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi juga untuk umat sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan definisi kurban, apa makna daripada kurban, hakikat kurban, mahiyah kurban. Yang dinamakan kurban hewan ternak, mayusbah minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala yaumil ila akhir ayyamil tasyrik. Definisi tersebut ada dalam kitab Mu'minul Muhtaj. Jadi yang dinamakan kurban hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Ada 4 hari di mana waktu untuk penyembelihan kurban. Hari raya pertama Idul Adha, hari raya kedua atau hari tasyrik pertama, hari raya ketiga, hari tasyrik kedua, hari raya keempat atau hari tasyrik ketiga. Jadi yang Idul Akbar sebenarnya itu hari raya haji, bukan hari raya puasa. Dan sebagian negara Muslim di belahan dunia yang lain, mereka mengadakan mudik pulang kampung halaman di hari raya Idul Adha, dan itu hari raya besar-besaran. Tapi kalau hari raya puasa hanya 1 hari Allah menjamu kita hari raya pertama, maka haram berpuasa di hari raya Idul Fitri cuma hari pertama. Hari kedua sudah boleh melakukan puasa. Tapi hari raya Idul Adha 4 hari kita diharamkan berpuasa, hikmahnya karena dhiyafah Allah menjamu kita pada hari-hari tersebut. Saya kira kalau dibuat contoh orang buat hajatan, pesta perkawinan anak, siapa lebih besar kenduri yang diadakan 4 hari 4 malam dengan kenduri yang hanya 1 hari? Lebih besar kenduri yang 4 hari 4 malam. Maka hari raya besar-besaran sekali hari raya Idul Adha, hari raya Fitri. Maka siapa yang memulai mudik, tradisi mudik di hari raya Idul Fitri, maka dalam masyarakat kita seakan-akan lebih agung hari raya Fitri. Hakikatnya yang hari raya yang sebenarnya, hari raya besar-besaran, hari raya yang agung, hari raya Idul Adha. Malah orang pulang kampung mudik di hari raya Idul Adha, walau dia tidak membawa harta yang banyak, bekal yang banyak, dia bisa menikmati daging di kampung halaman karena memang sedang hari raya Idul Adha. Banyak orang yang menyembelih binatang kurban. Di hari raya Fitri mana ada orang yang sembelih? Jadi kalau yang pulang itu dia punya harta banyak, beli kambing atau beli sapi buat kenduri keluarga. Jadi kalau kita jadikan tradisi mudik di hari raya Adha, insyaallah kita lebih efisiensi dengan anggaran. Jadi bisa menikmati daging dan makanan yang dipersiapkan oleh warga yang mengadakan sembelih hewan kurban. Dan bisa juga menjadikan tradisi mudik di hari raya Idul Adha ini sebagai ajang untuk memanfaatkan kesempatan menyembelih kurban di kampung halaman masing-masing. Karena hukum nakal udhiyah menurut pendapat yang kuat haram bila tidak disembelih. Kalau belum disembelih tidak dinamakan udhiyah. Jadi definisi udhiyah mayubah, hewan yang sudah disembelih dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang mengirimkan uang sejumlah harga sapi atau kambing itu belum dinamakan nakal udhiyah. Karena belum jadi kurban. Belum jadi kurban setelah disembelih. Potong sapi di sebuah kampung atau di sebuah tempat, kemudian setelah kita sembelih kita bawa ke tempat lain, itu hukumnya haram karena seperti menangkal zakat. Orang yang mengirim uang sejumlah harga sapi ke kampung halaman masing-masing itu tidak termasuk dalam nakal kurban. Seandainya tradisi pulang kampung atau mudik bukan di hari raya Fitri, sungguh semua orang bisa memanfaatkan kesempatan untuk berkurban dengan kerabat dan keluarga di kampung halaman masing-masing. Perintah siapa yang memulai tradisi mudik hari raya puasa, karena sudah sebulan menahan lapar, beringat sama orang tua, beringat dengan keluarga yang jauh, maka tradisi mudik bukan di Idul Adha tapi di Idul Fitri. Kemudian hukum kurban, berkenaan dengan hukum kurban, mayoritas ulama menghukumi kurban sunnah muakkadah, bukan wajib. Di sunnah muakkadah hanya sunnah yang
hiya alayya faraid walakum tatawwu. Ada tiga perkara yang tersebut di atasku wajib kepada Rasul. Ini spesial buat Rasulullah, khususiyat tersebut. Ada tiga perkara tersebut wajib di atasku, wa tatawwun walakum tatawwun, dan untuk kamu hukumnya sunnah. Pertama an-nahar, kurban, Rasulullah wajib, untuk umat sunnah. Kedua salat witir, setelah salat isya, Rasulullah wajib, untuk umat sunnah. Ketiga salat duha, untuk umat sunnah, Rasulullah wajib. Jadi Rasulullah memiliki sifat belas kasih yang luar biasa. Harisan alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah saja mengakui bagaimana sifat Rasulullah yang memiliki sifat raufur rahim, luar biasa rafah kasih sayang Rasul. Andainya Allah memberi pilihan, kamu wahai Muhammad mau pilih wajib ke sunnah, andainya Allah memberi tawaran, pasti beliau akan memilih sunnah untuk umat, walau wajib untuk diri sendiri. Itu juga yang menjadi latar belakang kenapa Rasulullah malam keempat beliau tidak lagi keluar melaksanakan salat tarawih, atau dalam sebagian ulama memberi nama dengan qiyamul lail, salat malam. Rasa Rasulullah bersyidu al-kufrata alaikum karena justru aku khawatir nanti jangan-jangan salat ini diwajibkan di atas kalian, maka kalian akan lemah dan untuk melaksanakannya. 5 waktu saja sehari semalam, ada yang repotkan untuk melaksanakannya, merasa repot. Apalagi Allah wajibkan di bulan-bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan salat 20 rakaat atau qiyamul lail. Kan Nabi memiliki sifat rafah luar biasa. Kalau Allah memberi pilihan, pasti beliau memilih yang sunnah untuk umatnya. Ada dari lain lagi bahwa ada syuka ala ummati la amadu misliwaki indah kulli salat. Andainya aku bukan khawatir merasa sulit merepotkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak ketika akan melaksanakan salat. Ini banyak sekali hukum-hukum syariat yang sunnah kepada umat, tapi kepada pribadi Rasulullah wajib. Ini salah satu bukti bahwa agama Islam ini adalah agama yang memang memberi kelonggaran luar biasa untuk pemeluknya. Dia utusan Rasul wajib, tapi untuk umat sunnah, termasuk dalamnya kurban. Kemudian ada hadis yang misalnya contoh man wajada sama walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Ini oleh para ulama, hadis ini bukan berarti orang tersebut dihukumi kafir. Kalau kita lihat makna sepintas, seolah-olah orang yang tidak berkorban itu dengan mendekati musallana dalam man wajada sa'atan walam yudhahi. Orang yang mendapati kelebihan rezeki dia tidak melakukan udhiyah, maka jangan sekali-kali mendekati ke tempat salat kami. Seolah-olah sudah dihukum atau dicap oleh Aceh, dicap bagaikan orang sebelah sana, bukan orang Muslim lagi, yang dekat-dekat ke masjid kami. Ini hanya hadis untuk mengancam, istilahnya dengan kita memandang sepele persoalan kurban. Berarti orang yang tidak berkorban sementara dia punya harta, berarti dihukumi kafir. Kemudian kurban menjadi kendaraan di akhirat. Hewan kurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat. Seperti Allah mengembalikan hewan kurban Habil kepada Nabi Ibrahim. Jadi ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, walaupun hadis tersebut dihukumi dhaif. Bunyinya ma'amila adadiyah min amali yawman nahar ahabbu ila Allah min biharatid dam nahar tati yawmal qiyamah bi qurniha wa asnariha wa dhulabiha. Dan juga hadis dhaif yang lain, dhahayakum matayakum, kurban kamu itu menjadi matayah marfu, kendaraan yang dikurban. Maka bertanya, misalnya orang tidak pernah berkorban karena dia tidak mendapati harta atau tidak mendapatkan kelebihan harta, apa nanti di hari kiamat dia tidak memiliki kendaraan? Jawabannya, untuk mendapatkan
Kemudian binatang dijadikan kurban harus jenis an'am. An'am itu jenis unta dengan segala namanya, jenis sapi dengan segala namanya, dan jenis kambing dengan segala namanya. Untuk unta dan sapi boleh 7 orang, tapi untuk kambing ada bebas atau berbini hanya untuk 2 orang. Seandainya satu kambing yang disembelih diingatkan pahala untuk satu keluarga, apakah boleh? Kalau untuk niat pahala boleh. Malah pandangan ulama yang menjelaskan tentang hukum sunat berkurban, hukum sunat dibagi 2, ada sunat kifayah, ada sunat ainiyah, sama seperti fardu. Sunat kifayah contoh lain baca basmalah ketika mau makan. Itu sunat kifayah kalau bagi banyak orang. Kalau makan sendiri sunat ainiyah. Kita datang ke rumah orang yang mengadakan kebiri, itu cukup 1 orang saja baca bismillah, tidak usah semua. Yang keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang langsung lahap. Itu sunat kifayah. Gugur tuntutan sunat dengan dikerjakan oleh sebagian orang. Ini sunat kifayah berkurban setiap tahun dituntut untuk setiap keluarga. 1 orang dalam keluarga tersebut, apakah orang 2 laki, orang 2 perempuan, atau anak pertama, anak kedua sampai seterusnya, ada salah satu orang dalam keluarga yang menyembelih kurban, maka gugur sunat kifayah untuk keluarga tersebut. Ada perpahalaan, jadi perbedaan pandangan ulama. Menurut selain Imam Ramli, kalau Imam Ramli yang sembelih misalnya ayah, istri dapat pahala, anak dapat pahala. Kalau selain Imam Ramli yang sembelih saja dapat pahala. Adapun yang lain gugur tuntutan sunatnya dibeda. Dia ada beda pandangan ulama. Maka di keluarga itu hitungannya kakak apa keluarga besar? Keluarga biasanya jika disebut ahli atau keluarga orang yang wajib ditanggung nafkahnya kerabat. Misalnya ayah kalau masih hidup berarti orang yang wajib beliau dan menafkahkan istri, anak-anaknya. Kalau seorang anak berarti orang yang wajib dia dan menafkah anaknya dan orang tuanya. Orang tua kalau miskin, berarti tidak masuk dalam kewajiban nafkah. Nafkahkan. Ketika disebut man ta'mulu, orang yang kamu tanggung nafkahnya, itu mana ta'mul. Ahilah dari lafaz aulun keluarga. Ahilah keluarga yang Bapak Ibu pernah datang ke Malaysia sama Umar, Malaysia di Saudi di Makkah. Di kawasan Malaysia di Makkah ada family mall, kalau bahasa Arab ditulis Subhanallah, pasar untuk keluarga, artinya family mall. Ini keluarga dalam masyarakat tidak jadi lafaz maulud. Dalam hadis Nabi bersabda ibadah 5 tahun, ibadah binasika semua 5 tahun. Apa artinya? Mulai dengan dirimu sendiri semua 5 tahun dan orang yang kamu tanggung nafkah. Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk mulai dengan diri sendiri. Apapun, mulai dengan diri sendiri. Nasihat mulai dengan diri sendiri. Utamakan kebaikan mulai dengan diri sendiri. Dan baru dengan orang yang kita tanggung nafkah. Ada lebih harta untuk diri sendiri dan orang yang kita tanggung nafkah, dan baru beri orang lain. Tidak dengan binasika semua 5 tahun. Jadi makna inilah itu. Tetapi ada pendapat ulama juga yang boleh diniatkan hanya untuk orang lain, seperti untuk guru, untuk kerabat-kerabat lain. Malah Nabi meniatkan untuk umat. 1 ekor kibas Nabi sembelih, beliau niatkan untuk umat. Berarti di sunat kifayah ini kalau seandainya nggak dikerjakan itu apa? Memang dituntut nanti apa? Dituntut artinya dipertanyakan, tapi tidak sampai ada orang kita telah meninggalkannya. Beda dengan dituntut perkara wajib. Tapi dilihat ketika hari kiamat nanti itu hisab, apa
apapun hisab walaupun tidak mendapatkan hukuman, tapi itu bagian dari azab. Karena orang bisa berjalan dengan cepat tanpa ada pemberhentian, tapi kita diberhentikan. Misalnya bapak ibu mau antar darah baru dari Indo ke Bisun, jadi kalau sampai di Cek Panglima diberhentikan sama polisi, walau tidak diminta uang, tidak kena denda, tapi kita akan merasa risih, merasa kurang enak, merasa kurang nyaman. Teman-teman kita sudah sampai ke Duli, kita masih di Cek Panglima. Padahal ditanya sama polisi, ibu mau kemana? Hati-hati ibu di jalannya, lupa makan siang. Itu aja yang dia tanya. Gak pernah diminta uang pun, gak ditahan pun motor kita, ditahan pun mobil kita. Kita merasa kurang nyaman. Telepon kawan sama baik curi mana mengusaha kaki, di akhirat nanti seperti itu juga. Ketika kita ada di tempat-tempat pos-pos tertentu, ada hisab atau pemeriksaan, kita merasa kurang nyaman juga, walau tidak diazab. Jadi makna perbuatan sunnah itu dituntut di hari kiamat, artinya nanti ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak mengerjakan? Padahal itu kan salah satu perintah Allah, walau tidak wajib. Kita merasa kurang nyaman, gak enak, bagaimana menjawabnya? Apalagi kalau ditanya nanti di hadapan orang-orang yang kita merasa malu di hadapan orang tersebut. Kemudian kurban kolektif misalnya terjadi dalam masyarakat. Kurban kolektif atau arisan kurban ini ada disebut oleh Imam Ghazali dan Indah Hasyiah Ghazali. Dahulu ada satu tradisi masyarakat Mesir, Imam Ghazali ini orang Mesir, disebut Jum'ah Masyhurah Bainan Nisa. Di Jum'ah Masyhurah artinya perkumpulan Jumat yang populer di antara para wanita ketika itu, dengan cara seorang wanita di golongan mereka mengambil bagian tertentu setiap Jumat atau setiap bulan. Lotri, setelah saja lotri, itu judul juga main arisan, semacam arisan, judul. Kurban kolektif, cara supaya sah, caranya kita tentukan orangnya supaya tidak ada unsur larat. Karena salah satu penyebab haram ketika ada unsur larat. Mana larat, orang merasa tertipu, seperti orang main judi. Ada 5 pemain judi. Semua pemain judi tersebut dia punya keinginan dalam hatinya orang lain kalah, dia yang menang. Jadi dia memiliki sifat menzalimi orang lain kalah supaya dia yang menang. Kemudian ada larangan ketidakpastian dan penipuan, maka judi diharamkan dengan menzalimi orang. Ketika main dulu ataupun arisan tidak menentukan orang yang mengambil setiap bulan atau setiap minggu, maka di situ ada unsur larat dan unsur menzalimi orang. Maka cara yang benar menurut kacamata syariat arisan, buat lotri atau undian sebelum dari uang, undian untuk menentukan siapa penerima dari tabungan tersebut, minggu pertama atau bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Setelah jelas, nanti ketika tiba waktu kita tidak lagi narik undi. Jadi undian untuk menentukan siapa penerima pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu yang sesuai dengan hukum yang ada dalam film masyarakat macam model. Kalau diundi setiap penarikan, itu setiap bulan ada unsur larangnya, unsur tipuan. Artinya orang lain juga mengharapkan dia yang dapat. Jadi semua peserta undian tersebut mengharap dia yang dapat. Di kurban arisan kita buat kutipan uang setiap minggu, misalnya berapa harga lembu untuk per orang 2,5 namanya, atau harga kambing 2,5. Kita tentukan untuk tahun ini kita berkorban 1 lembu untuk 7 orang. Anggota arisan ada 21 orang misalnya, 7 kali 3 ada 21 orang. Berarti 3 tahun baru selesai semua. Jadi untuk tahun ini kita ambil 7 orang dulu, misalnya ibu,
sudah menyembelih kurban dia punya kewajiban berhutang, harus membayar setiap bulan. Ya, nanti mentang-mentang dia sudah berkurban tahun kedua ketiga dia tak mau tahu lagi, saya sudah selesai, saya bayar lagi, itu hutang namanya. Jadi dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh, ada sebagian masyarakat kurban kolektif dikumpulkan uang dari siswa SD dan SMP, sukarela, yang kasih 2.000 dan kasih 5.000, dibeli satu kambing dikurban untuk satu sekolah. Kalau hadiah bala bisa, tapi untuk kurban untuk semua siswa yang dari sekolah bisa. Lembu maksimal 7 orang, kambing maksimal 1 orang. Tak boleh 1 lembu untuk dewan guru yang ada di sekolah tersebut 25 orang, kemudian siswa ada 150 orang. 2 ekor lembu sembelih untuk kurban sebanyak 175 orang. Tak boleh, itu nggak sah. Tapi kalau niat halal boleh. Berarti arisan tadi kalau jolo-jolo kayak gitu, tapi apa jatuhnya nanti kurban sunnah, kurban nazar berarti Kalau dia tidak meniatkan wajib, berarti kurban sunnah. Ini beda lagi. Kurban ada 2 macam, ada kurban wajib, kurban nazar. Yang bahasa Aceh tahu. Ada kurban sunnah. Kurban sunnah boleh dimakan untuk sendiri, mana disunatkan. Kurban sunnah itu dibagi 3, sebahagian untuk fakir, sebahagian untuk hadiah. Kalau hadiah boleh untuk orang kaya, sebahagian dimakan sendiri untuk dapat mengambil keberkahan. Tapi kalau kurban wajib, semuanya harus dijadikan sedekah untuk fakir. Tidak boleh makan untuk yang punya kurban walau sekedar mencicipi rasa anjis. Yang punya kurban nazar. Kurban nazar terbagi 2 lagi, ada pembahasan dalam fikih. Ada namanya kurban jami. Kurban jami itu misalnya ketika kita membawa kambing dari pasar, beli kambing di pasar, membawa pulang ke rumah. Tiba ada orang tanya, Pak Haji, untuk Bu Hajah, untuk apa itu kambing? Mau sunat anak apa? Mau beli hajatan? Bukan, ini mau saya jadikan untuk kurban. Daripada nama fikih itu sudah berubah menjadi wajib. Walau tidak ada lafaz nazar, tapi di situ lafaz ja'alun, saya jadikan kambing ini untuk kurban. Fikih disebut namanya dengan wajib bil jami. Tapi sebagian masyarakat rata-rata seperti itu. kalau kita makan kabarnya apa ya? Dengan dulu bisnisnya. Sebagian masyarakat rata-rata kan seperti itu. Bawa hewan bawa pulang ke rumah, pasti ketika ada yang tanya jawabannya seperti itu. Maka karena demikian oleh Imam Syarwani dalam kitab Asyiah Tufah, di dalam beliau ada membuat satu tulisan. Kata beliau, apabila orang yang berkata tadi dia niatkan dalam hati untuk ikhbar, mana ikhbar karena sudah ditanya untuk apa, dia untuk memberitahu orang yang bertanya bahwa itu dijadikan untuk kurban, itu tidak wajib. Nah, itu tidak dianggap ta'in. Tapi bila dia tidak bermaksud untuk ikhbar, maka itu dianggap ta'in. Dia ada pendapat yang longgar yang membolehkan. Walaupun sudah kita jawab untuk apa kami tersebut, karena niat kita untuk memberitahu, sudah ditanya, pastilah ketika kita jawab memberitahu. Maka ada pendapat ulama yang dianggap tidak wajib. Tapi kurban tersebut tetap hukumnya sunnah. Kalau kurban sunnah boleh ambil segenggam telapak kanan daging untuk sedekah orang fakir, yang lain semua makan boleh. Kemudian beda lagi akikah dengan kurban. Kurban tidak boleh dibagi setelah asar, harus dibagi rendah. Kalau akikah dibagi setelah asar. Caranya bagaimana? Kita sudah siapkan boki, ya, mau buat acara rame-rame asar di rumah. Ada solusi, kasih dulu untuk orang fakir, nanti kita lagi. Ketika orang fakir tersebut memberi daging kurban kepada kita, itu tidak lagi dianggap daging kurban, tapi pemberian si fakir. Karena orang fakir ketika menerima kurban, dia boleh makan, boleh juga menjual kembali. Tapi kalau orang kaya menerima kurban, itu namanya hadiah, bukan dasar dok. Jadi dia tidak boleh menjual kembali kecuali makan. Jadi kurban 3 versi, ada
kaya, ini boleh untuk orang kaya. Kemudian khusus untuk orang miskin. Kalau kurban sunat, kurban wajib, semua harus disedekahkan untuk orang miskin. Orang jual kulit hewan kurban tidak sah. Ada hadis mamba'an jual udhiyah, kalau udhiyah adalah orang yang menjual kulit udhiyah maka tidak ada udhiyah lagi. Ada solusi alternatifnya kasih dulu kulit hewan kurban dan semua jeroan yang orang tidak suka bahan dalam dikasih semua untuk orang fakir, kemudian fakir tersebut mewakilkan kepada panitia untuk dijual kembali. Dia boleh. Tapi kalau langsung pihak panitia memisahkan kulit hewan kurban untuk dijual, kalau dengan alasan untuk ongkos pemotong sapi, untuk ongkos orang yang bersihkan daging sapi, tidak dikenakan haram. Berarti kalau panitia itu yang masak terus itu bisa kambing. Kalau belum ditanding diserah untuk wakil tidak boleh. Wajib kan? Misalnya daging tersebut sudah habis dimakan, wajib beli daging lain untuk diberikan kepada wakil. Karena beda antara dengan akikah dengan kurban. Kalau kurban harus diberikan secara nai'an mentah. Lawan nai'an tabukhan. Nah, akikah tabukhan dimasak. Akikah pun kalau prosedurnya bukan undang orang namanya bakso. Bakso mengirim. Artinya kita buat masak daging akikah tersebut sudah siap saji, siap makan, antar ke orang lain, antar ke tetangga, antar ke fakir miskin, antar ke saudara dekat. Itu akikah sebenarnya. Mana kita senang buat kenduri di rumah, senang datang orang ke rumah ramai-ramai. Dibuat acara di rumah undang orang yang diundang tak berani datang, lagi tak ada uang. Nak kadu orang sedekah. Tradisi yang tidak tahu dari mana pun asal muasalnya. Dalam agama kita tidak ada tradisi datang dari orang bawa tentang masalah akikah tadi, kita undang orang berdoa di rumah kita kasih itu untuk lauknya, apa dikira itu merupakan sudah benar sedekah akikah untuk orang berdoa? Akikah sunat, kalau akikah sunat sudah termasuk. Tapi kalau akikah wajib harus untuk orang miskin. Kalau yang diundang itu orang kaya semua tidak sah, tidak akikah tersebut nazar. Kalau akikah sunat boleh saja diberi untuk orang kaya dan untuk orang fakir. Persoalan kita minta berdoa, kalau kita kasih sedekah yang lain berpisah dari akikah, berarti akikah tersebut bukan mubabalah, bukan untuk balasan dari doa dia. Tapi kalau akikah kita mohon orang untuk berdoa, balasan dari doa dia kita beri akikah, ini kurang pahala kita dari akikah. Karena pahala yang terbaik itu ketika kita tidak mengharap. Maka ketika kasih duit di SPBU biasanya orang minta sedekah, tapi jangan beri kesempatan dia berdoa. Kalau orang sekarang kasih duit 2.000 suruh berdoa banyak. Di akhirat tidak dapat pahala yang sempurna, karena sebahagian dari balasan sedekah tersebut sudah kita ambil ketika di dunia. Yang paling bagus sedekah ke orang dengan berharap. Kalau orang kita undang ke rumah kasih makan sedekah, kita suruh beliau berdoa, karena mungkin tunggu orang saleh, santri kan, penuntut ilmu, berdoa dikasih hadiah lain. Jangan jadikan akikah tadi sebagai mukabalah daripada doa mereka. Kemudian penggabungan antara akikah dan udhiyah ini terjadi khilafiyah ulama Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ibnu Hajar tidak sah satupun orang yang meniatkan dengan hewan untuk kurban dan akikah sekaligus, satupun tidak sah. Tapi sah untuk sedekah. Karena hewan tersebut sudah mati, sudah dikorbankan, kemudian dibagi-bagi, sah untuk sedekah. Karena ada satu kaidah dalam usul fikih, bila batal khusus bagi yang umum. Ketika batal sesuatu yang khusus, tinggallah yang umum. Yang khusus udhiyah, akikah itu khusus. Yang umum sedekah. Sedekah itu kan umum, mencakup di bawahnya ada tujuan akikah dan tujuan udhiyah kurban. Jadi tidak batal khusus bagi yang umum. Tapi pandangan Imam Ramli dua-duanya sah. Akikah sah
kecil belum sempat disembelih akikah oleh orang tua. Waktu sudah besar dan punya usaha sendiri, kita beli kambing. Jadi ingat, orang tua kita pernah cerita bahwa kita waktu kecil belum sempat disembelih akikah karena orang tua kita miskin. Karena kita sudah balik, punya harta sendiri, beli kambing, bisa niat untuk berdua. Akikah dan udhiyah sekaligus, tapi menurut versi Imam Rafi. Kalau menurut Ibnu Hajar, dua-duanya tidak sah. Sama Imam Rafi dengan Ibnu Hajar ini sering kontroversi beliau, sering kontras pendapat beliau. Kalau di Mesir itu lebih senang pendapat Imam Rafi. Imam Rafi beliau lahir di Mesir, berdomisili di Mesir dan wafat di Mesir. Maka di Mesir lebih populer kitab Nihayatul Mu'tad karangan Imam Rafi, Imam Tufatul Mu'tad. Kalau Tufah karangan Ibnu Hajar, orang Hijaz. Beliau lahir di Haitam, itu di wilayah Mesir juga. Beliau hijrah ke Makkah Madinah, besar di sana, kemudian sampai wafat di sana. Orang beliau di Makkah. Jadi beliau Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar seperguruan, tapi sebagai seperguruan belajar bersama Syekh Zakaria Ansari. Di antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah fikih, banyak sekali persoalan yang berbeda. Karena Ibnu Hajar beliau dalam mengeluarkan fatwa lebih ihtiyat memilih kehati-hatian. Kalau Imam Ramli dalam mengeluarkan fatwa agak lebih longgar. Di Mesir, orang Mesir ini, Masyaikh Mesir kan moderat, kenal dengan moderat wasatiyah. Saya lebih senang pendapat Imam Ramli ketimbang pendapat Hajar. Hajar orang Makkah keras dan hijab. Jadi fatwa Ibnu Hajar lebih tegas, lebih ihtiyat dari Imam Ramli ketimbang lah. Dalam fikih kalau mau cari pendapat yang lumayan ringan, pilih pendapat Imam Ramli. Sama seperti Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal tanpa ada wasiat sebelumnya. Menurut pandangan Imam Nawawi tidak sah. Tapi menurut pandangan Imam Rafi sah. Tidak terjadi perbedaan pandangan dalam ini. Yang paling bagus bagaimana? Bagus jangan niat kurban untuk orang tua, berkorban atas nama sendiri, kemudian setelah berkorban mohon kepada Allah, ya Allah jadikan pahala kurban jadi untuk orang tuaku yang sudah wafat. Itu jelas tidak ada perbedaan ulama. Tapi kalau langsung diniatkan ini kurban untuk orang tua saya sudah meninggal, pernah diwasiat tidak? Tidak pernah. Atau pun beliau soal kurban atau pun karena beliau tak pernah ngaji, tak mau tahu persoalan agama, tak pernah cakap, tak pernah ngomong pun persoalan masalah kurban. Kenapa juga mau sembelih kurban untuk orang tua? Saya kesadaran sendiri, karena saya sudah ikut ngaji, sudah tahu tentang masalah kurban. Saya punya harta kurban untuk orang tua, karena tidak pernah ada wasiat. Menurut pandangan Imam Nawawi tidak boleh dan tidak sah kurban. Dia ada pandangan Imam Rafi'i yang membolehkan. Yang ada khilafiyah dalam asal dan muqabil. Di dalam ini juga ada disebutkan yang pendapat tersebut. Kira-kira itu gambaran umum daripada masalah udhiyah. Nanti bisa dibahas lagi dalam pertanyaan. Kemudian sedikit tentang hikmah. Ada beberapa hikmah daripada udhiyah tersebut. Yang pertama untuk menunjukkan rasa syukur. Jadi seorang manusia setiap detik dan setiap saat kita selalu mendapat nikmat dari Allah yang tidak terhitung. Kita hitung, ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha. Dan kamu menghitung nikmat Allah tidak sanggup menghitungnya. Salah satu daripada sikap rasa syukur kita kepada nikmat Allah, kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya adalah dengan berkorban. Kemudian yang kedua sebagai sarana belajar ikhlas. Jadi berkorban menjadi sarana untuk belajar ikhlas. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha. Di la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Jadi daging-daging unta dan darah-darah unta itu sesekali tidak dapat
mencapai akan Allah. Mana mencapai akan Allah, mencapai ridha Allah atau keridhaan Allah. Walakin yanalu at-taqwa minkum, tetapi meraih keridhaan Allah oleh sikap ketakwaan kepada kamu. Dia orang yang menyembelih kurban tapi dia tidak ada keikhlasan, bukan karena untuk menjalankan perintah Allah, dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Apalagi kalau berkurban hanya sekedar untuk mencari popularitas, untuk memamer pada orang. Kita banyak menyembelih kurban untuk disebut orang kita sebagai orang dermawan, peduli kepada masyarakat. Ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, memupuk kepedulian sesama. Banyak syariat-syariat dalam Islam yang tujuannya untuk memupuk kepedulian, muasa. Bahasa kita namanya muasa. Muasa itu berbagi bersikap peduli, masuk zakat, juga peduli kepada orang lain, kurban, peduli kepada orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu dianggap ikhwah, saudara. Kemudian yang keempat, untuk menyiarkan syariat Islam. Nah, salah satu bentuk syariat atau syiar itu lambang. Pernah dengar nama syiar Islam? Misalnya salat jamaah syiar Islam, takbir raya syiar Islam. Syiar itu lambang, kalau bahasa sekarang ikon. Ikon itu ketika orang diketahui orang itu jadi lambang, bersembunyi bukan lambang. Tak ada bukan syiar Islam. Masalahnya juga privat. Baca Quran sendiri di rumah bukan syiar Islam. Puasa bukan syiar Islam. Syiar Islam itu jamaah. Apalagi syiar Islam takbir hari raya, berkurban di syiar Islam, haji syiar Islam. Jadi amalan-amalan yang menjadi ikon lambang syiar itu baru disebut syiar Islam. Kalau amalan sifatnya pribadi orang, amalan secara sir itu bukan syiar. Lambang harus diketahui orang, masa lambang bersembunyi, lambang tertutup, lambang harus nampak, terbuka. Kemudian selanjutnya yang kelima, hikmah daripada berkurban untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Ketika kita rela menyembelih binatang dan hewan yang kita sayangi, atau kita tidak sayang kepada hewan tapi sayang kepada duit, dan mendapatkan hewan tersebut keluarkan duit. Kita korbankan harta yang kita senangi, yang kita cintai demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah nilai peningkatan iman dan ketakwaan kita. Kemudian keenam, berpelihara dari sifat fikir dan beruntung. Dia menjadi beruntung. Artinya dengan adanya menyembelih hewan kurban, kita akan terhindar daripada sifat bukhul, sifat bakhil, dan kita juga akan mendapatkan keberuntungan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah, dimana dalam hadis yang pertama tadi. Kemudian seandainya beda niat antara pada satu sapi kan boleh 7 orang. Di antara 7 orang tersebut beda-beda niat. Ini bagaimana? 4 orang niat untuk kurban, 3 orang niat untuk akikah. Pertama, sapi boleh akikah. Setiap yang boleh untuk udhiyah boleh untuk akikah. Persoalan orang jangan melakukannya, tapi hukumnya boleh. Misalnya ada anak 7 orang, kita mau akikah sekaligus untuk 7 orang anak, sembelih 1 ekor sapi. Karena hukum akikah bukan mesti 2 ekor kambing. 2 ekor kambing itu adina kamal, dia ada levelnya, level untuk sah akikah. Anak laki-laki dan perempuan 1 ekor sudah sah akikah. Level adina kamal, sekurang-kurang sempurna, anak laki-laki 2. A'la kamal, paling tinggi, setinggi-tinggi sempurna, 7 ekor. Jadi akikah untuk anak laki-laki yang paling sempurna ke atas sempurnanya, paling atas paling tinggi 7 ekor. 7 ekor sama kedudukan, 7 ekor kambing sama kedudukan 1 ekor lembu. Maka bapak ibu yang memiliki kekayaan lebih, kalau mau buat kenduri akikah, potong 1 ekor sapi, baru undang orang 1000. Potong 2 ekor kambing, undang orang 1000. Kan? Jadi boleh tunggu panas. Ada dapat kebahagiaan lagi.
adina kamal. Dalam majuri ada batasan, dalam mesti kita besar. Dalam majuri ada batasan adina kamal 2 ekor, a'la kamal 7 ekor. Adapun untuk sah akikah, anak laki-laki 1 ekor kambing sah akikah. Cuma tidak mendapatkan sempurna paling rendah. Di paling rendah sempurna 2 ekor. Atau paling tinggi sempurna 7 ekor. Jadi boleh sembelih 1 ekor unta atau sapi atau kerbau untuk 1 orang anak laki-laki dan mendapatkan a'la kamal akikah. Dan boleh secara masyarakat berfungsi. Sebagaimana kurban boleh berfungsi pada 1 ekor sapi 7 orang, akikah juga boleh berfungsi untuk 7 orang anak. Misalnya di rumah kita lahir anak kembar. Anak kembar misalnya 3 cowok, 1 cewek. Kemudian 1 ekor sapi. Karena 1 ekor sapi itu pada kedudukan 7 kambing. Di 2 kambing itu cowok, 2 kambing itu cowok, 2 kambing itu cowok, 1 itu cewek. 3 cowok, 1 cewek. Ini kan 7 ekor kambing. Kemudian 1 ekor lembu. Karena kebetulan dapat anak kembar. Dan boleh juga masyarakat berkongsi dengan orang lain berbeda nih sekalipun. Misalnya sebahagian diniatkan untuk akikah, sebahagian diniatkan untuk kurban. Ini boleh. Ini ada pembahasan masalah ini dalam kitab Hasyiah Al-Yubiyah. Pada judul masyarakat jamaah salama fa aqalla fi badana wa baqara law kana kulluhum an akikah wa ba'dhum an udhiyah wa la. Dalam kitab Hasyiah Al-Yubiyah ada pembahasan tentang masalah berbedanya Antara sunat dengan wajib bisa kita musyrikah nikah atau korban. Satu ada niat nazar, ada sunat. Tapi musyrikah cara belinya. Tetapi boleh karena 1 ekor sapi tersebut masih musyarakah. Kalau masih musyarakah, istilah fikih masih syuyuh. Masuk syuyuh belum terbeda yang mana haknya. Kapan baru berlaku hukum nazar wajib? Ketika sudah dipisahkan. Misalnya ada suku dari koji, tapi tersebut setelah disembelih bagi 7. Setelah dibagi 7, ambil 1 tumpuk dari 7 itu, pisahkan. Ini jatah bulan yang beliau meniatkan nazar. Jadi itu tidak boleh dibagi untuk orang kaya dan tidak boleh untuk makan sendiri. Tapi lebih bagus kalau memang kita niat untuk nazar, biar tidak terjadi kesulitan dalam pembagian, maka jangan dimasyarakatkan pada 1 ekor binatang, tapi ambil 1 ekor secara terpisah. Misalnya beli kambing khusus untuk nazar. Salah satu cara untuk membagi harta udhiyah sebagaimana sudah dipraktekkan di sebagian daerah untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan atau termakan daging tersebut untuk diri sendiri dan keluarga. Karena daging kurban bukan untuk diri sendiri yang punya kurban saja yang haramkan, untuk keluarga juga. Orang yang dia akan mendapatkan atau anak dan istri haram juga memakannya. Biasanya dipisahkan. Misalnya 1 kampung ada dusun A, dusun B, dusun C. Jadi hewan kurban yang dari dusun C ketika selesai dipotong dibagi untuk warga yang di dusun A agar hewan tersebut tidak kembali lagi kepada yang punya kurban. Hewan kurban dusun B dibagi untuk dusun C. Dipisah, langsung dipisah waktu pembagian. Ini salah satu cara untuk menghindari agar keluar dari perkara yang haram. Jangan sampai nanti kurban dusun warga dusun A dibagikan juga untuk warga dusun A. Nanti ada sebagian daging tersebut yang kembali kepada yang punya kurban. Ini salah satu solusinya. Hewan betina sah Mana? hewan betina. Hewan betina boleh jadi hewan hamil. Sebab yang tidak boleh dijadikan kurban hewan yang memiliki cacat aib, kalau bahasa kita aib atau cacat yang bisa mengurangi daging. Ulama berpandangan ketika hewan tersebut hamil, apa yang dia makan hanya untuk kebutuhan daging. Jadi makanan
bukan untuk diri sendiri, maka daging dia berkurang. Kenapa kalau zakat termasuk khiyar harta pilihan? Dalam mengeluarkan zakat, harta pilihan adalah binatang yang memiliki hamil atau hamal. Nah, ini beda hikmah antara zakat dan udhiyah. Tujuan zakat linnama, untuk berkembang. Orang yang menerima zakat, dia bisa membuat pengembangan dari harta yang dia terima. Maka zakat paling baik itu bukan 50.000. Kalau kita misalnya keluarkan zakat toko, kasih zakat, kira-kira dia bisa menjadikan modal usaha. Yang 10 juta kasih zakat per orang. Dan zakat toko ada yang 50 juta, toko bangunan misalnya. Ambil 5 orang fakir, kasih 10 juta. Kita buat janji tahun depan kamu nggak dapat lagi. Jadi 10 juta ini jadikan modal usaha untuk rumah tangga. Buat berku, buat apa lagi, goreng kacang, di warung-warung, buat timpan, kue-kue, di warung. Biar ada usaha. Ini kasih 10.000, 50.000 kasih zakat, itu 200 orang. Dapat zakat 50 juta, kasih zakat untuk 50 orang, dapat 200.000 per orang. Sehari dah habis. Beli rokok, beli apa lagi, kopi minumnya, habis lah tu 100.000. Jadi tidak tercapai hikmat daripada memberi zakat. Jadi sekali lagi farah, ini adalah kita farah. Apa beda antara zakat dengan udhiyah? Kenapa binatang yang sedang mengandung sah untuk dijadikan zakat, dikeluarkan sebagai zakat, tapi tidak sah dijadikan sebagai udhiyah? Jadi perbedaannya, maksud daripada zakat dinama untuk berkembang. Dengan kita memberikan kepada fakir satu binatang betina yang dalam perutnya ada anak, 2 lagi anak kambing, ya berarti 5 minggu ke depan, 2 bulan ke depan, dari 1 ekor kambing yang dia terima sudah menjadi 3 ekor. Mungkin setahun ke depan sudah menjadi 6 ekor. Tahun ke depan lagi sudah jadi bertambah lagi. Akhirnya dalam beberapa tahun dia menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. 10 tahun yang lalu dia menerima zakat, 10 tahun yang akan datang dia menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Itu yang diharapkan dari zakat sebenarnya, untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi karena praktek mengeluarkan zakat tidak sesuai sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, maka hikmah dari zakat itu tidak pernah tercapai. Malah sekarang di negara kita lebih besar pajak dibanding zakat. Nah, pajak zakat 2,5%, pajak ada yang sampai 15%, 10% minimal. Jadi lebih tinggi pajak ketimbang zakat. Cuma kenapa orang tidak pernah kaya, tidak pernah sejahtera? Karena pengelolaannya tidak betul. Dan kaya pejabatnya kerja dengan pajak, untuk masyarakat tidak sampai pajak diikuti tersebut. Belum lagi olah, sebagai orang kaya kan olah kasih duit ke orang pajak, jadi dia akan mengeluarkan pajak dan seperti yang dibebankan. Ya, beban usaha dia pajak 100 juta, tapi dia kasih 10 juta. Ada yang setor untuk di bawah meja, setor untuk pegawai pajak. Kan tak pernah mencapai tujuan daripada negara untuk mensejahterakan warganya. Adapun tujuan daripada udhiyah untuk daging, bukan untuk mengembangkan orang. Kalau kita kasih udhiyah, kalau tidak disembelih tidak sah udhiyah. Bagi kambing berorang 1 ekor misalnya, ada orang yang mau berkurban 100 orang, 1 ekor kambing kita bagi-bagi untuk bagi miskin, tapi tidak disembelih pada 4 hari tersebut, hari raya pertama dan hari tasyrik 3 hari, tidak sah kurban. Jadi tujuan daripada udhiyah untuk dagingnya, bukan untuk pengembangan. Jadi karena tujuan untuk dagingnya, dengan sebab binatang betina tersebut hamil, akan mengurangi rasa sedap daging dan juga mengurangi kualitas daging. Ini penyebab alasannya kenapa binatang betina yang sedang hamil tidak sah jadi kurban. Dan cacat dan aib yang dianggap aib dalam bab kurban yang bisa mengurangi daging. Makanya terbelah telinga sedikit atau lubang karena ditandai tidak mengapa. Apalagi pecah tanduk, tidak ada daging. Ada orang makan tanduk, tidak
kerbau atau sapi. Lubang hidung kalau tidak sampai menghilangkan daging tidak dianggap cacat. Tapi telinga yang paling atas, yang tipis biasa. Sepertinya tidak ada daging, hanya kulit dan urat merah. Itu tidak dianggap daging. Kalau kita lubang telinga tidak dianggap cacat yang menggugurkan keabsahan kurban tersebut. Kalau gasi apa ini? Kalau gasi biasanya kan lebih sehat binatangnya. Oh gasi ya. Kebiri. Kambing digasi sah berkurban kambing gasi. Karena kambing gasi biasanya bukannya berarti anak beko jadi. Jadi membuat dagingnya sedap. Tiada nama hubungan yang gasi yang tidak boleh. Berarti kurban yang betina tadi kalau nggak hamil boleh? Boleh. Kalau tidak hamil boleh. Sebab cacat yang dianggap berpengaruh kepada kurban yang bisa mengurangi daging. Tapi kalau gasi tadi kan secara harfiahnya, secara kasat mata kan mengurangi dagingnya, anggota tubuhnya kita kurangi lagi. Tapi secara fisiknya dia setelah dikurangi makin bertambah dagingnya. Kasih ya. Iya. Ini cacat-cacat yang berpengaruh ke kurban. Allah dakuna jalbah wa ingkalla wa la syadidat al-arad. Dan boleh berpenyakit gulis meskipun sedikit. Tidak parah pincangnya, pincang sedikit boleh. Wala hajifah, tidak sangat kurus sampai hilang sumsum. Wala majnunah, tidak gila, sapi gila. Karena sapi gila kenapa pengaruh tidak sah kurban? Karena dia tidak bisa mencari makan. Dampak daripada gila yang ada pada sapi, lama-lama dagingnya menurun, kurus. Wala amiyah wala aurat. Amiyah buta, aurat bermata satu. Karena binatang yang bermasalah penglihatan dia tidak bisa melihat, ada rumputan yang hijau dia tidak bisa melihat. Malah dimakannya kadang-kadang plastik. Nah, saking matanya tidak bisa melihat, rumput yang subur tidak dimakannya, tapi dimakanlah plastik, karton saja, luar buah. Hidayah tu bak kami di hidayah yang makan ikan. Saya lah kami dia tu bak ikan. Ini baju boleh makan berat lagi. Kemudian tidak sakit yang merusak dagingnya, tidak terputus bahagian telinganya meskipun sedikit. Namun lubang terputus. Lubang telinga bacut yang ada ganggang, bukan ada ganggang menghilangkan daging. Ini terputus dari. Atau terputus lidah, atau terputus tete, atau pantat, atau bagian yang nampak dari pahanya. Tidak pula lenyap semua gigi. Dari gigi ada baju kan? Tapi karena dengan sebab lenyap gigi mengurangi nafsu makannya. Kedua nego dengan baju dia. Jadi binatang ketika dia tidak punya gigi mengurangi nafsu makan, akibatnya berdampak kepada kurus. Jadi ini lagi yang kasih boleh. Tidak hanya anak-anak ibarat yang saleh. Boleh kurban binatang lebih
di akhiratnya. Sebenarnya persoalan kurban itu menjadi binatang tumpangan, artinya ketika nanti dia di akhirat, dia akan dikembalikan Allah dalam wujud yang lain. Tidak mungkinlah binatang sapi misalnya ketika di dunia tidak bersih, kotor, tidak pernah mandi, ketika di akhirat juga seperti itu. Karena di akhirat tidak ada yang namanya bau-bau tai, tidak ada. Dari kita yang kamilan dukuhnya dukuh akhirat. Allah akan mengembalikan dalam wujud yang lain, menjadikan binatang yang dalam bentuk emas dan bau. Jadi kadang dalam akhirat bagaimana? Ini kan termasuk persoalan keimanan, keyakinan kita. Binatang dikebiri, no? Terputus pedir, nah sama dengan kebiri. Apa namanya pada kata al-mantalib, asnal mantalib. Wa yujzi'u qasiyun wa mawjud ay mardud murukil bidatain. Mencukupi untuk kurban hewan yang dikebiri dan putus buah belernya. Jelas ada hadis juga. Dan Rasulullah SAW bahwa dikabishen mawjudain. Rasulullah menyembelih dua kibas yang mawjudain dan putus buah belernya. Dan nanti yasibul lahma thayyiban. Karena kebiri tersebut menambahkan wangi daging di gajah beko, di kambing yang dikebiri, dagingnya biasa semakin sedap. Kasratan dan dapat menambahkan kasrah banyak daging. Wabihi yanjabir mafatan minal baidatain. Ma'a anahuma la yukalani adatan khilafil udud. Bertambah sedap daging dan banyak daging menutupi kekurangan hilang dua pelir. Beserta dua pelir tersebut tidak dimakan orang secara adat. Jadi orang yang punya keyakinan dapat jadi obat kuat. Jadi ada kak ibu-ibu ini mereka jadi karena punya keyakinan dalam makan ini nanti bisa ganggu semalam penuh sampai pagi. Itu hanya keyakinan sugesti betul. Ibu anak juga ibu anak. Jadi kalau tadi babit ketentuannya kekurangan atau cacat pada hewan sembelihan yang dapat mengurangi daging, timbul pertanyaan, kenapa hewan dikebiri padahal sudah mengurangi daging? Kenapa tidak dianggap cacat? Jawabannya karena kekurangan daging sudah ditutupi oleh sedap daging dan banyak daging. Jadi ada yang kurang tapi sudah ditutupi oleh yang lain. Maka dimaafkan, tidak dianggap cacat. Jadi kan itulah hakikat makna fikih ini perbedaan. Pernah mungkin ibu-ibu hidayah pernah mendengar al-fikhu farqun wa jam'un. Fikih itu perbedaan dan jam'un kompromi. Artinya ketika ada masalah yang mirip kita mampu membedakannya. Ketika ada masalah yang tidak mirip kita mampu mengkompromikannya. Itulah makna fikih sebenarnya. Salah satu dalam makna fikih. Hingga ada beberapa ulama orang yang tidak bisa membedakan persoalan-persoalan yang mirip dan tidak bisa mengkompromikan persoalan-persoalan yang beda, maka dia belum mencium bau fikih. Ya, jangankan disebut fakih atau fuqaha, mencium bau fikih saja belum. Contoh, kenapa dalam bab zakat binatang betina yang sedang hamil tidak boleh dijadikan zakat? Oh, boleh dijadikan zakat. Kenapa di dalam bab udhiyah tidak boleh? Padahal dua kan ada kemiripan sama-sama binatang yang akan kita berikan untuk orang fakir. Dua masalah yang nadir ini memiliki kemiripan dan bandingan. Tapi kenapa yang ini boleh, yang itu tidak boleh? Perbedaannya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Maka kenapa ulama-ulama yang menulis kitab yang kita belajar di pondok disebut mereka ahli fikih karena mampu membeda-bedakan.
Ada masalah yang sekilas mirip, tapi ternyata hukumnya beda. Ibnu Hajar itu ya kaliber fuqaha. Kita berusaha hanya membaca apa yang mereka tulis. Apalagi kalau baca kok tidak sanggup. Baca yang mereka tulis saja tidak sanggup. Di fuqaha siapa? Level Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Suyuti, Imam Subuki. Mereka lah yang disebut fuqaha. Karena mereka membedakan persoalan-persoalan agama yang sekilas memiliki kemiripan, mereka bedakan. Beda hukum, kalau sepintas mirip. Ini zakat dengan udhiyah beda hukum, kalau sepintas dia sama-sama memberi harta kita untuk orang lain, untuk mustahil, itu fakir miskin. Tapi ternyata karena tujuan hikmatnya beda, maka hukumnya beda. Nah, contoh lain lagi. Misalnya ada kaidah dalam fikih ma kasura fi'luhu kasura fadluhu. Makana aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Sesuatu yang banyak aktivitas, banyak pergerakan, banyak perbuatan, maka banyak keutamaan. Apakah semua hukum dalam fikih bisa dijabarkan kaidah tersebut? Tidak. Contoh puasa, mana lebih utama puasa Nabi Daud dengan puasa dahari? Puasa dahari setiap hari berpuasa, kecuali hari raya Fitri, raya Adha dan hari Kesyik. Puasa Nabi Daud selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok raya tidak. Ternyata Nabi mengutamakan puasa Nabi Daud. Padahal dalam kaidah tadi yang banyak perbuatan itu lebih utama. Kenapa lebih utama puasa Nabi Daud? Hikmahnya, orang yang menjadikan puasa kebiasaan tidak bisa lagi puasa tersebut untuk mengontrol nafsunya karena sudah terbiasa. Tapi orang yang selang-seling berpuasa, puasa tersebut masih bisa dijadikan sarana untuk mengontrol nafsu. Punya baca Quran. Apakah lebih bagus karena Quran setiap hari, atau 3 hari sekali, atau seminggu sekali? Ulama berpendapat seminggu sekali. Karena orang yang mengatakan Quran 3 hari sekali, apalagi tiap hari, dipastikan dia tidak pernah mentadabbur isi Al-Quran. Sedangkan hakikat baca Quran bukan hanya membaca teksnya, tapi harus mentadabburi, menghayati nilai-nilai dan makna yang ada dalam Al-Quran. Sementara hakikat tadabbur tersebut hanya didapati pada orang yang mengkhatam seminggu sekali. Kalau orang yang khatam sehari sekali, dipastikan dia membaca dengan cara cepat-cepat, yang penting dia kejar khatam, tapi dia tidak pernah mentadabbur makna. Berarti bukan semua yang banyak pekerjaan banyak utamanya. Ada juga sebahagian perbuatan dalam agama kita yang justru yang sedikit perbuatan itu yang paling banyak keutamaan. Itulah yang ingin saya jelaskan. Fuqaha ini bukan hanya melihat dari sisi banyaknya amalan yang kita lakukan saja, tapi mereka menganalisa hikmah daripada pensyariatan. Maka ada kitab tentang hikmatul tasyri', hikmah Allah mensyariatkan satu amalan ibadah. Itu apa hikmahnya? Ketika hikmah ini menjadi tujuan daripada amal tersebut, berarti yang diperhitungkan yang bisa tercapai pada hikmah, bukan dari sisi banyaknya ibadah. Jadi orang membaca Al-Quran tujuan hikmahnya bertadabbur, bukan sekedar untuk baca cari pahala ibadah. Ketika tadabbur ini tidak ada pada orang yang baca cepat-cepat, apalagi mengejar khatam, yang paling mulia, paling utama bukan orang yang khatam setiap hari. Orang yang khatam seminggu sekali karena dia baca dengan cara tadabbur, itu justru yang lebih utama. Inilah hal-hal yang seperti ini, yang detail seperti ini kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang biasa. Ini hanya orang-orang yang sudah menggeluti dalam bidang agama, dalam ilmu agama, sudah benar-benar mahir, sudah mendalam. Maka kita sebagai orang awam tidak bisa menilai ketika ada orang alim menurut pandangan kita sepintas ini sudah salah jalan. Kita harus tanya dulu sama beliau. Ini barangkali dia punya maksud tertentu, punya tujuan tertentu yang secara agama dibenarkan. Dia menempuh jalan tersebut karena ingin mencapai maqasid tujuan daripada amalan yang dia berbuat. Tidak boleh kita menghakimi orang dengan hanya melihat secara zahir, melihat secara yang nampak, langsung kita hakimi dia sudah salah jalan. Bertanya dulu, ini kenapa begini? Sementara yang kami ketahui persoalan ini begini kriterianya, syarat-syaratnya, ketentuannya. Kenapa tempuh melakukan yang sudah sebalik dari yang kami ketahui ya. Kita dengar dulu penjelasan. Kalau penjelasan dia bisa diterima, ada dalam kitab-kitab dibenarkan. Jadi dia masih berada di atas jalan yang benar.
atau tidak ada ulama-ulama dahulu melakukan seperti itu, nah, ini masalah berarti. Nanti baru jadi masalah. Kita cari sama-sama mencari solusi. Itu kira-kira teman-teman tentang masalah perbedaan dalam masalah agama. Kalau secara sepintas dianggap masih memiliki kesamaan, ternyata memiliki perbedaan. Waktu kurban itu berapa hari sih? Jadi hari tasrik itu 3 hari ya. Setelah hari Berkurban setelah lewat satu masa yang dalam masa tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan sembahyang hari raya, walaupun tidak ada orang yang melakukan salat. Misalnya di satu kampung sepakat orang tidak melaksanakan salat hari raya karena malas misalnya, karena rumah yang raya. Itu kapan boleh berkurban? Dari keluar matahari subuh, fajar, keluar matahari, tunggu dulu lewat satu waktu 15 menit. Dari keluar matahari lewat 15 menit baru boleh sembelih hewan kurban. Artinya hewan kurban tersebut baru sah disembelih setelah salat hari raya. Maknanya bukan mesti secara fakta ada yang salat. Artinya maksud setelah salat hari raya, setelah lewat satu waktu yang dalam waktu tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan salat hari raya, meskipun tidak ada yang salat. Sampai kapan berakhir? Sampai terbenam matahari hari raya keempat, hari raya kedua atau hari tasbih ketiga. Hukum sembelih mana boleh? Tidak ada beda. Tapi sebagian ulama bila tidak memiliki odor atau hal mendesak memberi hukum makruh sembelih hewan kurban di waktu malam. Hukumnya sah. Tapi kalau dalam konteks masa sekarang kita banyak cahaya, lampu terang di mana-mana, tidak mengapa kita melakukan sembelihan di waktu malam. berarti di hari yang 4 tadi kalau ditinjau yang di aulanya di hari pertama itu hari Yang lebih olah hari pertama sudah melaksanakan salat Idul Adha. Tapi seandainya ada persoalan lain, misalnya banyak orang bertamu di hari raya pertama kita tunda, apa di waktu fadilah kita hari pertama. Kalau menyembelih kurban orang lain harus minta izin dulu gitu. Mana? Kalau seandainya seorang anak menyembelih kurban seorang ayahnya, apakah seorang anak itu harus meminta izin kepada ayahnya? Kalau ayahnya masih hidup, dia harus meminta izin dulu. Meminta izin sama ayah. Ini saya ada kelebihan rezeki, uang, mau beli seekor sapi untuk ayah. Yang lebih bagus diberi dulu untuk ayahnya, ditamblik dulu untuk ayahnya, kemudian ayah mewakilkan untuk disembelihkan kurban. Tapi kalau tidak, minta izin untuk beli boleh juga. Cuman nanti dari kita minta izin untuk menyembelihkan kurban atas nama ayah. Ya, ayah mewakilkan. Cuman kalau dalam bab wakalah, bagaimana dia wakilkan sementara dia tidak memilikinya? Maka tata cara yang benar sebenarnya tambik dulu uang seharga 1 ekor kambing untuk ayah. Kemudian ayah memerintahkan kita untuk mencari kambing. Berarti ada 2 kali pelimpahan wewenang. Pertama dilimpahkan wewenang dari wakilah untuk membeli kambing. Yang kedua diwakilah untuk menyembelih kurban. Artinya ini uang 2 juta setengah kalau membeli kambing. Nanti setelah membeli kamu serahkan untuk panitia kurban mengorbankan atas nama saya. Itu cara-cara yang benar. Jadi kalau langsung diberi izin, artinya kita yang membeli uang kita, bukan uang beliau. Jadi bagaimana beliau memberi izin sementara beliau belum memilikinya? Maka kalau menempuh prosedur yang benar, kasih duit dulu seharga 1 ekor kambing. Kemudian bilang sama beliau, ayah wakilahkan saya untuk membeli kambing. Kemudian wakilahkan juga untuk memotong kambing. Nanti mewakilahkan untuk panitia memotong kambing kurban. Kalau masalah zakat nih, Ya. zakat kan anak yang sudah balik, orang tuanya misalnya menanggung ataupun memberikan zakat itu kan harus meminta izin dulu kepada anak itu ya. Zakat apa? Fitrah. Fitrah. Kalau fitrah sama. Fitrah untuk zakat anak yang sudah balik mengeluarkan zakat. Siapa yang bayar zakat? Karena zakat orang tua. Orang tua tidak wajib membayar zakat anak yang sudah balik. Tapi ketika orang tua
posisi orang tua kita berarti semacam wakil dari kita untuk membayar zakat. Ini banyak terjadi biasanya pada orang tua santri. Karena santri di pondok dia baru kembali ke kampung hari raya, orang tuanya langsung membayar zakat di kampung halaman, zakat fitrah. Bila tanpa ada izin tidak sah zakat tersebut. Ini ya Bi, di sini sudah menjadi tradisi. Memang seperti itu, seorang ayah membayar zakat fitrah anaknya tanpa meminta izin, termasuk kami pun ini. Sekarang untuk menutupnya ke mana tuh? Selama-lama ini kan sebelum kami berkeluarga kan orang tua memberikan zakat fitrah, sedangkan orang tua kami tidak meminta izin sama kami di saat umur kami balik. Berarti selama sebelum kami berkeluarga kan orang tua yang memberikan zakat fitrah, kayak mana zakat fitrah itu untuk menutupinya sekarang? Harus diluruskan nanti. Hah? Harus diluruskan. Itu yang sudah berlalu. Kalau ada yang sudah berlalu ini. Maka ibadah ini Kalau menurut pendapat dalam kitab fikih tidak sah kalau zakat yang dikeluarkan untuk anak yang sudah balik tanpa izin dari anak tersebut. Karena kewajibannya sudah berpindah. Ya. Kalau anak masih kanak-kanak belum balik, itu kewajiban ada orang tua. Jadi orang tua yang diwajibkan Allah mengeluarkan zakat. Dia niatkan ini zakat untuk pribadi saya, ini zakat untuk istri, ini zakat untuk anak. Jadi gabungkan semua, ini satu karung beras untuk zakat saya, untuk istri dan anak-anak saya. Tapi ketika anak tersebut sudah balik, perpindahan kewajiban zakat bukan lagi atas orang tua, sudah berpindah menjadi atas pribadi si anak sudah balik. Kita melakukan ibadah untuk orang lain tanpa ada izin tidak sah. Kecuali bayar hutang yang sah. Saya datang ke warung, ada kawan saya sering hutang di sini. Berapa hutang dia 1 juta? Ini saya ada mudah rezeki untuk bayar. Dosa. Kalau dan pas pengetahuan dia. Tapi kalau zakat tidak sah. Zakat bukan semata-mata bayaran, tapi dia ibadat. Ibadat pada niat dan maliyah. Kalau bayar hutang itu semata-mata bayaran, bukan ibadah. Bayar hutang hukum asalnya bukan ibadah, tapi zakat hukum asal ibadah. Kita tidak boleh menggantikan ibadat orang tanpa ada restu. Yang boleh diganti itu pun ibadat yang bercampur badaniyah dan maliyah, seperti haji. Ada ketentuan dan syaratnya boleh diganti. Zakat ada ketentuan dan syaratnya boleh diganti. Kalau salat itu murni badaniyah, tidak boleh diganti. Kita kasihan sama orang tua sudah berbalik sakit menggantikan salat beliau. Bapak, ibu istirahat aja biar anaknya ganti salat. Tak boleh, karena itu ibadah badaniyah. Tapi kalau zakat ibadat maliyah, dia bukan badaniyah murni, ada maliyahnya. Kau boleh diganti, kapan boleh diganti? Ketika ada izin. Kalau tidak ada izin tak boleh. Tapi yang sudah berlalu, kalau berpijak atas pendapat yang ada dalam fikih tidak sah, jadi kita harus membatalkan bayaran zakat. Berapa tahun misalnya? 5 tahun, 9 tahun, berapa kilo? Ada ancaman nggak Bi? Masuk meminta izin itu apakah hanya diketahui seorang anak, misalnya contohnya, nak zakatmu bapak yang tahu, apakah sudah sah dianggap oleh izin? Makna izin di situ ada pemberitahuan, boleh izin sama seperti wakilah. Wakilah itu ada teknik khusus karena ada lafaz-lafaz wakilah boleh sebut wakilah, tapi yang dimaksud dalam wakilah adalah izin dari istilah undang-undang izabah halal khusus bagian umum. Wakilah tidak sah, tapi ada izin yang umum, izin wakilah khas. Jadi izin boleh dengan cara telepon atau WhatsApp. Dalam kitab ada wakilah dengan surat, dengan kitab kirim WhatsApp. Ini zakat fitrah dah saya bayar langsung ya. Okey, selesai. Nice. Kenapa mesti guru mak jaro kalau wakilah? Sebenarnya kan mudah, cuma kita enggak mau peduli, enggak mau tahu ini, mau melakukan kewajiban agama ini seenak kita sendiri, enggak mau tahu prosedur syaratnya. Jadi kita sendiri yang cari susah.
susah, simple, tinggal lapor sama yang bersangkutan, asal dia sudah menyetujuinya, sudah dianggap ada ini. Ancaman Nabi ada sini. Misalnya Nabi, kayak kami pribadi, kalau ditinjau dari ekonomi sudah mampu berkorban, tapi nggak mau berkorban, ada ancaman dari syariat Nabi. Hadis tadi iman wajada sa'adan wala yudhahi fala yatrubana musallana. Jadi orang yang menyembelih kurban, tapi orang yang mendapati kelonggaran harta, kemudahan harta, tapi dia tidak mau menyembelih kurban, maka jangan mendekati musalla tadi. Tidak ada ancaman, tapi tidak sampai selama berpandangan wajib. Jadi tidak ada pandangan dalam mazhab empat yang mewajibkan kurban, kecuali untuk pribadi Rasulullah. Yaitu hari ini kita cukupkan dulu karena kita saja benar. Nah, mungkin baru hari membahas semua persoalan yang berkaitan dengan kurban. Insyaallah ada kesempatan di waktu lain dan di tempat lain bersama guru-guru lain. Yaitu hari ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan Allah bermanfaat ilmu yang sudah kita pelajari tadi, dan kita mohon bersama kepada Allah dan Allah beri kesanggupan kita untuk